Silakan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kedua pembicara, Bapak Yuri, kemudian Ibu Sulis yang sudah memaparkan materi. Yang saya hormati Ibu Moderator. Ini saya mencoba untuk melengkapi materi yang tadi disampaikan mengenai deteksi tentang stresor, kemudian disampaikan juga untuk cara mengurangi stresor. Dan ini adalah materi pelengkap saja dengan spiritual healing concept. Baik, saya memberanikan diri untuk mencoba men-share. Ini kebetulan kalau ilmu tidak diaplikasikan, tidak diterapkan, itu kan nanti hilang seperti itu. Kalau seorang tidak dipressure dalam artian positif untuk menjadi lebih baik, itu kan tidak akan pernah maju. Nah, ini memberanikan diri saya untuk mencoba melengkapi sehingga sebagai sharing saja untuk Bapak Ibu sekalian. Kebetulan alhamdulillah ini saya mengikuti beberapa organisasi di PPNI. Selain dari Himpunan Perawatan Luka, kami juga bergabung dalam HPHI. Ini ada di DI dan Jateng. Nah, ini salah satu yang digencarkan kemarin adalah tentang perawatan holistik. Jadi adalah ranah dari keperawatan. Kita memiliki ranah yang cukup bagus. Di sini adalah ranah kita tentang pengobatan non invasif selain medis. Kita menggunakan alternatif ataupun holistik. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan saya pernah mendengar mengenai spiritual healing. Ini sebenarnya selama saya amati di Indonesia belum terlalu dipopulerkan di Indonesia, tapi di negara barat ini sudah mulai berkembang. Cuma sedikit mungkin polemik yang sempat saya dengar adalah salah satunya adalah kebudayaan. Ya, kadang-kadang karena kalau saya melihat dari literatur dari barat, memang spiritual healing ini sebenarnya tidak mengkhususkan terhadap agama tertentu, tidak difokuskan terhadap agama tertentu. Jadi secara umum ada beberapa memang sudah pernah direset tentang spiritual healing, pengobatan misalnya dengan penyalur energi. Ya, memang masih ada tanda-tanya energi itu bisa disalurkan bagaimana, kemudian energi dari mana, yang seperti itu. Yang ini yang kami amati di Indonesia masih belum populer karena adanya kebudayaan. Ya, seperti itu. Nah, kita akan mencoba membahas sebenarnya kita bisa memodifikasi. Sebenarnya ilmu barat, ilmu timur ataupun yang lainnya kita bisa modifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Contohnya kalau di Indonesia kebanyakan Muslim, maka kita bisa dikolaborasikan dengan cara Islam. Nah, kita akan mencoba untuk membahas. Ini adalah tahapan-tahapan stres yang ketika seseorang merasa berduka, ketika seseorang merasa kehilangan, pasti akan melalui fase-fase ini. Entah itu nanti bertahap, entah itu saling tindih-tindihan ataupun pergerakannya cepat, tapi pada umumnya setiap orang yang mengalami kesedihan akan menerima atau mengalami tahapan denial, menolak, denial, kemudian marah, depression, armang-mar berganding, kemudian akhirnya adalah acceptance. Nah, salah satu fungsi dari spiritual healing adalah untuk kita berada di tahap acceptance, tahap menerima kondisi. Karena sudah disampaikan tadi sudah pembicara, stresor ini adalah penyebab utama penyakit sebenarnya. Kita mungkin di pendidikan ya dari medis misalnya, kita didoktrin mungkin kalau sakit ya ini obatnya, kalau sakit ya ini dan macam-macam. Tapi pada dasarnya orang-orang dahulu belum menggunakan teknologi yang tinggi. Mereka belum menemukan obat-obatan modern sekarang. Mereka menggunakan kemampuan dari tubuh mereka. Tubuh mereka untuk beregenerasi, tubuh mereka untuk melawan dari penyakit, tubuh mereka untuk meningkatkan imunitas sendiri. Mereka kemudian memanfaatkan energi dari luar, misalnya energi alam yang di timur kita kenal ada dalam tubuh, misalnya ada ki, ada cakra. Kemudian energi spiritual yang dahulu sejarahnya bahwasanya Bapak Ibu, para tabib, para pengobat tabib itu tidak terpisah dari pemuka agama. Jadi sejarah dulu adalah seorang yang katakanlah dokternya ataupun tabib itu dulu juga pemuka agama. Jadi tingkat spiritualitasnya bagus.
bisa di flashback. Cuma sekarang mulai perkembangan agak terpisah ini antara spiritualitas dengan pengobatan baru yang sekarang modern. Ini yang spiritualitasnya agak terpisah, mulai dipisahkan, mulai dilupakan. Sebenarnya di pengkajian keparatan sendiri, pengkajian pola Gordon pun sudah ada tentang spiritualitas. Biopsikososial kultural ini tidak bisa lepas. Nah, ini yang teman-teman biasanya lupa. Nah, ini sebenarnya orang-orang zaman dahulu yang bahasanya adalah wantek-wantek gitu kan, awalnya keren-keren gitu kan, maksudnya imunnya bagus-bagus, yang mungkin mbah-mbah kita yang sekarang masih fisiknya masih bagus, menjaga pola hidupnya, makan dan macam-macam, bisa hidup dengan sehat dan panjang umur gitu. Ini ada pertanyaan, ada apa ini gitu kan? Apa perbedaannya? Nah, salah satunya ditinggalkan adalah tentang spiritualitas. Stresor ini adalah penyebab utama dari penyakit. Dan bahas. Kalau kita melihat definisi dari spiritualitas, merupakan sebuah usaha tingkat mental ataupun metafisika, karena tidak nampak, tidak kasat mata, tapi kita bisa merasakan. Di mana kondisi manusia berusaha keras untuk menyatu dengan Tuhannya, menyatu dengan alam dan energi di sekitarnya. Ini adalah pengumuman secara pengertian spiritual secara umum. Jadi konsepnya memang dari Barat itu tidak fokus kepada Tuhan. Kita memakainya di sini adalah Theo dengan Tuhan huruf kecil, yang berarti adalah orang itu bisa mendefinisikan Tuhan itu banyak. Ada yang menganggap, menurut saya masih ada kepercayaan matahari sebagai Tuhan, percaya terhadap dewa dan macam-macam. Dan kalau kita muslim adalah kepercayaan kepada Allah, seperti itu. Kemudian menyatu dengan alam, ada yang meyakini ada di luar tubuh kita itu ada energi yang mana sebagai energi penyembuh. Ada teman-teman yang menggunakan energi biokimia untuk sebagai penyembuhan. Ada yang menggunakan energi yang lain. Nah, berusaha untuk menyatu dengan alam sekitarnya ataupun energi yang lain. Pada intinya apa? Mereka hanya ingin berkomunikasi dengan Tuhan dan alam semesta yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Pada kuncinya adalah ingin mendapatkan kebahagiaan, faktor itu. Maka pencarian mereka dengan mendekatkan kepada Tuhan, alam semesta ataupun energi yang lain. Ini secara pengetahuan. Kemudian untuk pengertian dari healing sendiri, ini menurut National Federation of Spiritual Healers, ini adalah organisasi di UK, di Inggris sudah lama. Ini termasuk sebuah organisasi yang berisi para healer, terapis. Nah, di Indonesia khususnya perawat kita kenal mungkin teman-teman HPHI, ya, Himpunan Perawat Holistik Indonesia. Cuma memang saya amati belum terlalu fokus untuk mengkaji tentang ini. Banyak kan teman-teman di HPHI masih berkutik dengan hipnoterapi, kemudian akupuntur, tibu nabawi dan macam-macam. Nah, pengertiannya untuk healing sendiri adalah perawatan yang melibatkan transfer energi melalui penyembuhan ke penerima. Dari penyembuh misalnya, saya penyembuh kemudian saya transfer kepada pasien ataupun penerima. Ini mempromosikan penyembuhan diri dengan merelekskan tubuh agar tubuhnya rileks, melepaskan ketegangan, kemudian memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, ini merupakan penyembuhan non-invasif dengan tujuan apa? Membawa penerima ke dalam kondisi yang keseimbangan atau kesejahteraan. Ya, kalau kita membahas konsep keseimbangan, nanti kita kaitkan dengan konsep yin yang ada di timur. Ya. Kemudian ini coba gambaran. Apa sih healing? Penyembuhan itu. Yang pertama adalah berhubungan dengan energi natural sebagai terapi energi alami dari tubuh ataupun dari luar tubuh, dari alam. Kemudian memberikan relaksasi yang dalam. Ini adalah tindakan yang non-invasif sebagai tindakan komplement ataupun pelengkap untuk tindakan-tindakan holistik. Seperti itu. Ini adalah konsep dari healing. Kita tidak menggunakan non-invasif. Pada intinya adalah menggunakan energi alami, kemudian adalah untuk memberikan teknik relaksasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, saya akan sedikit menggambarkan bahwasanya di alam kita, di bumi ini ada energi-energi yang alami yang itu sudah ada, yang itu Allah sudah setting itu untuk manusia. Contohnya adalah tentang gelombang energi, gelombang otak. Ada gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Ini adalah dari pemeriksaan elektrosefalogram.
yang mana diteliti oleh Profesor Hans Berger, beliau dari psikiater Jerman, itu sudah lama. Dan ternyata kalau dikaitkan dengan ilmu dari timur, kalau teman-teman mungkin lihat Yang ataupun pernah mengenal Feng Shui, sebenarnya Feng Shui masih perdebatan ya. Ada yang bisa dirasionalkan, ada yang masih sebagai pertanyaan. Cuma dari ilmu timur pun ataupun Islam pun sudah menggambarkan di dunia ini ada gelombang-gelombang yang itu akan mempengaruhi gelombang otak kita ternyata. Saya kasihkan contoh misalnya, Bapak Ibu, kita dibiasakan untuk bangun pagi. Kalau Muslim dianjurkan untuk bangun malam sepertiga malam. Bagusnya sekitar jam 3 yang akhir. Jam 3 kemudian bangun untuk melakukan sholat tahajud misalnya. Di sini dari riset bahwasanya ini sesuai dengan gelombang yang bagus di bumi, yaitu gelombang apa? Gelombang delta. Nah, di sini adalah kondisi-kondisi bumi mengeluarkan gelombang ini yang itu berpengaruh terhadap gelombang otak tubuh kita juga. Maka dalam kondisi ini ketika seseorang itu beribadah, mereka akan lebih khusyuk. Ketika seseorang itu belajar ataupun aktivitas yang membutuhkan fokus, itu akan lebih nyaman seperti itu. Kemudian di pagi hari itu sudah mulai berbedaan gelombang lagi. Ya, setelah di atas jam 6, jam 7 itu sudah ada perubahan gelombang lagi. Kalau tadi di sepertiga malam itu ada gelombang delta sama theta yang itu masih gelombang yang relaksasi. Atau kalau nama lainnya Bapak Ibu mencapai gelombang delta itu ketika dalam kondisi yang tidur yang pulas. Ya, kalau hipnoterapi adalah sudah deep sleeping. Kemudian kalau gelombang theta itu dalam kondisi mau tidur. Jadi ketika orang mau sedang liar gitu kan, sudah mungkin nggak gas ngantuk gitu kan, tapi masih dapat mendengarkan. Kadang mungkin kita pernah diajak ngomong orang itu mau tidur, ya bisa jawab gitu. Nah, tapi kita ketika ditanya, mungkin turu orang apa bisa jawab, orang lupa kita mungkin. Nah, kondisi theta yang mau ketidur ini adalah kondisi yang bagus untuk hipnoterapi sebenarnya. Untuk terapi. Maka teman-teman yang ingin memberikan afirmasi positif kepada diri pribadi, yang suka mendengarkan musik nih ketika mau tidur diganti deh. Itu bisa diganti dengan rekaman afirmasi positif. Misalnya kamu hebat, misalnya saya hebat, saya kuat, saya cerdas, saya pintar, saya bijak dan apa. Itu mungkin teman-teman bisa rekan-rekan bisa merekam di HP ataupun apa, kemudian dengarkan di headset sambil tidur. Karena apa? Dalam kondisi theta ini afirmasi positif bisa masuk. Dalam ilmu hipnoterapi ketika seseorang sedang diberikan kaget gitu loh, rangsangan gitu. Ketika kaget itu ada jeda di mana antara blank sama berpikir. Nah, itu kondisi bisa masuk di situ. Nah, kita bisa mencapainya ketika mau tidur. Teman-teman bisa ganti ini, yang biasanya dengerin lagu, buang dulu lagunya. Ganti yang jangan dengerin lagu-lagu metal yang lainnya lah. Dengerin, berikan afirmasi positif, tapi rekam aja. Kemudian atau mendengarkan murotal ataupun yang lainnya yang bisa memberikan efek relaksasi. Ini gelombang theta. Kemudian di pagi hari kondisinya sudah mulai berubah ke alfa sama beta. Sudah ada perubahan alfa beta. Di pagi hari maka kebiasaan orang zaman dulu pamalin ya turu gitu. Nggak boleh tidur di pagi hari. Kalau kesehatan ada yang mengatakan ini nih waktu munculnya nyamuk DBD nih, waktu munculnya penyakit apa-apa nah macam-macam. Tapi kalau dari gelombang bumi dan gelombang otak kita, ini fasenya adalah alfa beta, di mana gelombang ini untuk relaksasi dan untuk fokus terhadap pemikiran tertentu. Ini sampai nanti ke siang. Siang itu pun sudah berubah mau ke gamma. Karena makanya sampai ke asar Bapak Ibu. Kalau sudah siang ke asar itu sudah berubah lagi ke gamma. Gamma ini adalah gelombang kalau dalam otak itu otak sedang bergejolak. Kondisi ketika seseorang sedang depresi, orang sedang menghadapi masalah tertentu, ini adalah gamma. Stresornya tinggi. Nah, makanya ada orang-orang zaman dulu mengatakan orang itu turun nek berasar. Gak boleh tidur waktu asar. Habis asar, perhitungannya adalah asar. Di sunnah pun juga tidak ada sunnah tidur di waktu asar. Adanya adalah qailul lail, yaitu di duhur, waktu setelah jam 12, jam 1 seperti itu. Dan itu pun tidak boleh tidur terlalu lama. Tidurnya cukup 30 menit 1 jam, itu sudah paling lama.
deep sleep ini yang butuhkan, bukan waktunya lama untuk tidurnya, tapi adalah kualitas dari tidur. Nah, di sore hari sudah berubah lagi, gelombang bumi itu menjadi gamma. Bukan fasenya untuk tidur, tapi untuk beraktivitas, masih beraktivitas. Untuk menunggu nanti waktu malam lagi yang sudah mulai turun lagi aktivitasnya, gelombang buminya. Maka teman-teman, rekan-rekan kalau pernah tidur di waktu asar, kemudian tangi itu lali, jam piro ya? Kemudian ada waktu tidur, bangun tidur kok malah pusing, nah itu ya karena nggak pas. Jadi syukur-syukur kalau bisa tidur ya siang, cukup tidur siang antara jam 12 sampai jam 1, cukup setengah jam atau 1 jam. Kalaupun tidak, aktivitas aja full, nanti biar malamnya lebih lebih tidur dengan cepat. Ya karena kita dianjurkan untuk tidur cepat, bukan tidur lama. Kadang malah di malam hari di mana gelombang sudah mulai berubah, kita malah aktivitas sampai biar esok. Nah itu yang repot, itu yang bisa merusak sistem kita, gitu kan. Nah ini dari gelombang itu, yang gelombang yang ada di bumi yang mempengaruhi gelombang otak. Kemudian ada energi yang lain yang teman-teman dari Asosiasi Reiki Indonesia ini memang karena ini belum belum populer juga, jadi belum banyak yang mengenal. Ini sebenarnya nanti mohon maaf untuk teman-teman Reiki kalau saya salah menyampaikan. Jadi ini berawal dari seorang guru, beliau dari Jepang. Reiki itu dari bahasa Rei yang artinya roh atau jiwa. Kalau kita di Indonesia lebih harusnya ada dengan bahasa adalah energi Tuhan, ketuhanan. Kemudian kalau Ki itu adalah energi dalam tubuh. Tubuh kita punya energi. Orang yang marah-marah itu energinya beruap-uap. Energinya bagus nggak? Tidak, karena berlebihan. Contoh, orang yang lemes, yang bawaannya kok lentar-lentur atau bagaimana, itu gimana? Kurang energi. Kalau dalam Tibu Nabawi ada konsepnya untuk pembekaman itu, untuk orang yang Ki-nya rendah tidak boleh bekam basah. Kalau energinya tinggi boleh bekam basah dan macam-macam. Ini ada sebenarnya saling berhubungan. Spiritual healing ini sebenarnya saling berhubungan. Cuma kalau melihat dari sedikit sejarah dari keilmuan Reiki ini, beliau sebenarnya beliau bernama Usui ataupun sebutan lainnya adalah Mikao ataupun Goyohan. Saya tidak hafal ya. Beliau ini guru besarnya para tim Reiki, teman-teman Reiki. Di Cina itu ada energi namanya Ki. Kalau di India ada nama Reiki itu mungkin berubah nama menjadi Prana, Mana ataupun Ruat dan yang lain-lainnya. Nah, di Indonesia sendiri ada asosiasi untuk Reiki. Ini adalah sejarahnya beliau. Kalau saya pelajari kemarin, beliau itu sempat bermeditasi, berdiam diri, gitu kan, bermeditasi di alam, kemudian mendapatkan energi yang luar biasa yang sebutnya adalah energi Ki, yang beliau bisa salurkan kepada orang lain yang membutuhkan energi. Penyaluran energi. Misalnya orang yang lemah, orang yang kurang darah, itu termasuk orang yang kekurangan energi. Nah ini bisa disalurkan dengan energi beliau. Setelah itu kemudian beliau berpikir, kalau ini bisa didapatkan, bisa disalurkan untuk orang lain, orang banyak, maka bisa bagus ini untuk perkembangan kesehatan, gitu kan. Cuma di Indonesia belum bisa masuk, teman-teman belum bisa menerima karena masih sebagai pertanyaan risetnya, energinya dari mana, gitu. Didapatkannya dari mana, gitu kan. Sebenarnya kita bisa modifikasi. Kita kalau tadi dari definisi dari spiritual adalah pendekatan kepada Tuhan, alam semesta ataupun energi lingkungan yang lainnya. Kita bisa meyakinkan ini ada dari energi Tuhan. Kita bisa meminta energi itu dari mana? Dari Allah kan sebagai muslim. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan energi dari Tuhan? Nanti kita akan sudah bahas. Tapi dari Reiki ini beliau memiliki beberapa resep yang diterapkan untuk sehat dan sejahtera day. Yang pertama adalah jangan marah hari ini. Bendino pokoknya adalah jangan marah hari ini. Pokoknya jangan kira untuk marah. Detik nanti juga nggak boleh marah, gitu kan. Kalau dalam Muslim, orang yang hebat itu bukan orang yang marah, bukan orang yang bisa latihan tinju berapa kali, bisa mengalahkan berapa orang. Tapi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan marah. Kemudian jangan khawatir, tidak perlu khawatir. Dalam Muslim dikaitkan Allah itu sudah ngatur rezeki seseorang. Hewan melata atas sudah diatur energinya, sudah diatur rezekinya. Burung yang terbang di pagi hari dijamin oleh Allah akan kenyang di waktu sore hari. Sudah, kita kenapa harus khawatir? Kenapa harus khawatir dengan adanya banyak anak, misalnya ya, atau khawatir dengan sekarang punya banyak anak yatim ataupun keluarga yang harus cukupi ataupun yang jangan khawatir, Allah akan mencukupinya. Nah, terkadang karena mindset kita yang terlalu negatif, gitu kan, akhirnya kita mau melakukan sesuatu itu jadi malas, gitu kan.
nonsens. Kadang di luar sana banyak orang yang bermindset negatif, tubuhnya fisiknya bagus, tapi karena mindsetnya negatif, saya lahir dari keluarga yang nonsens, tidak mampu, ekonomi rendah dan macam-macam, tidak berpendidikan, sehingga kemudian berpikiran adalah ya aku tak nenggalan minta. Nah, ini ada sedikit yang suatu mindset yang salah. Maka jangan khawatir. Kemudian bersyukur, kita harus bersyukur dengan kondisi yang kita terima. Dalam aktivitas bekerjalah dengan rajin dan berbaik hatilah kepada orang lain. Ini dari beliau. Kemudian apakah spiritual healing ini bekerja? Dari beberapa riset, beberapa dari pasien memang dapat menurunkan stresor dan memiliki sikap positif. Tapi kalau dari penelitian yang lain masih belum ditemukan bagaimana sih cara energi ini yang disalurkan ini bisa menurunkan stresor dan macam-macam. Ini yang masih jadi bahan pertanyaan. Ini dari menurut Ann Baldwin, profesor fisiologi dari University of Arizona, Amerika, dan dari University of Minnesota pun juga sudah meneliti sebenarnya Reiki ataupun spiritual yang lain bisa memberikan relaksasi yang bagus terhadap pikiran dan memberikan deep sleeping, tidur yang bagus gitu kan, lebih rileks dan macam-macam. Cuma belum ketemu logikanya. Nah, ini yang namanya metafisika itu. Ini belum nyantol gitu. Ini logikanya piye gitu. Tapi kita sudah mulai merasakan. Nah, biasanya dalam spiritual healing, pasien biasanya adalah duduk. Kemudian seorang terapi ini akan menggunakan tangannya untuk memegang bagian pasien yang ingin direlaksasikan. Misalnya pundaknya ataupun bagian mana yang sakit. Nah, seperti itu. Beberapa penyakit yang bisa ditolong misalnya adalah kondisi kesehatan mental ataupun fisik jangka panjang seperti depresi, kegelisahan, keadaan bipolar, kanker, udah teman-teman, dan bahkan ketika seseorang itu bisa menjaga emosionalnya, itu akan mengurangi dampak dari penyakit jantung. Nah, mungkin teman-teman bisa amati, rekan-rekan amati orang-orang dengan emosional yang tinggi, amati sajalah, bermenyembahkan, amati sajalah. Rata-rata akan memiliki penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler, entah itu stroke, entah itu jantung ataupun yang lainnya. Kemudian saya berikan contoh lagi, penelitian bahwasanya segala sesuatu itu dipengaruhi dari emosional. Segala sesuatu, penyakit dan yang lain itu muncul dari emosional. Ini dari Emotional Freedom Technique dari Dr. Felici. Ini adalah penelitian yang lama sebenarnya. Salah satu pasien bernama Rebecca, ketika itu mendapatkan riset, diamati ketika seseorang itu, si Rebecca ini, ketika dalam kondisi sedih bagaimana, ketika bahagia bagaimana. Dan dari penelitian itu, ketika seorang atau Rebecca ini mengalami kesedihan, bentuk darahnya, sel darahnya ketika di mikroskop itu seperti ini, seperti air mata. Bentuknya sel darah merahnya, sel darahnya tidak bulat sempurna, tapi seperti air mata. Kemudian ketika seorang atau Rebecca ini sedang merasakan jatuh cinta, sedang happy dia, sel darahnya pun berubah, lebih rekat dan bentuknya lebih sempurna melingkar. Kemudian kondisi ketika takut, sel darahnya akan berpecah, tidak akan menyatu. Kemudian bagaimana kondisi ketika berdoa? Lebih bersilau. Atau sekarang bling. Kalau kulit apa? Glowing gitu kan? Glowing gitu kan? Seperti ini. Nah, kemudian itu dari darahnya. Kemudian salah satu terapis lagi dengan cara spiritual healing adalah dari Dr. Masaru Emoto, dia dari Jepang. Ini penelitian tentang the hidden message in water. Jadi ada pesan tersembunyi dari air. Beliau meneliti ternyata partikel air ketika itu dipertemukan dengan afirmasi yang positif, misalnya ini segelas air misalnya, ketika kamu teriak, kamu hebat, kamu cerdas, kamu bahagia, kamu apapun itu yang positif, itu bentuk dari partikel airnya berubah. Berbeda dengan ketika ada air di sini kemudian kita mencaci maki di situ. Kamu bla bla bla, dari binatang sampai jet keluar gitu kan. Kemudian di riset nih bentuk partikel airnya berubah. Kemudian beliau meneliti ini kemudian menerapkan sebagai bentuk spiritual healingnya dengan menggunakan air dengan teknik hado namanya, energi atau kumpalan getaran yang ada pada sebuah benda. Di Indonesia bagaimana menerapkannya?
kebanyakan mayoritas Islam sudah tahu hadisnya. Maka tidak ada larangan, tidak boleh minum ketika kondisi parah, ditiupkan tidak boleh. Ada kondisi ruqyah dengan cara air, membacakan doa ataupun murotal ataupun yang lainnya di air, kemudian didekatkan di air, kemudian berdoa diminum. Itu sebenarnya sudah ada. Kita sebenarnya bisa mematchingkan gitu. Teknik dari barat itu sebenarnya bisa dimatchingkan kok di Indonesia sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Nah, ini ada contoh ketika partikel air itu ketika diberikan kata-kata misalnya kamu bodoh, maka bentuknya tidak teratur seperti ini. Ketika diberikan kata-kata cinta dan terima kasih, bentuknya seperti salju, berubah. Ketika berdoa sebelumnya seperti ini, sebelum berdoa, kemudian setelah berdoa berubah lagi lebih bagus, lebih glowing. Nah, yang paling bagus adalah partikel air Zam-Zam. Ini kalau muslim percaya Zam-Zam di Arab Saudi. Kalau orang akan mengamati, coba nanti dicari, Zam-Zam itu satu-satunya sumur yang tidak ditumbuhi oleh lumut. Kita lihat sumur kita banyak tanaman macam-macam. Zam-Zam itu tidak ada sedikit pun. Ketika diriset itu bersih, steril. Ketika Zam-Zam ditambah dengan air minum yang biasa dengan kondisi yang pas, berubah jadi Zam-Zam. Air biasa ditambah dengan Zam-Zam itu jadi berubah. Ini sebenarnya ada. Kalau kita mau matchingkan di Indonesia sudah ada nih. Itu juga termasuk pengobatan spiritual. Sebenarnya ada di sekitar kita, cuma kita belum mempraktekkannya, belum mengetahui. Dan apa terapi yang lain adalah wudu. Wudu apakah hanya untuk muslim? Tidak. Kalau dalam dalam ilmu timur ada istilah meridian, di mana setiap jari kita ataupun tubuh kita ini berhubungan dengan saraf-saraf yang berhubungan dengan organ dalam tubuh kita. Di tangan, di kaki, kalau Bapak Ibu pernah lihat gambar kaki dengan berbagai macam organ di sana. Nah, ada titik-titik meridian yang kita akan menghubungkan dengan daerah-daerah organ dalam. Di wudu pun juga ada tekniknya. Kenapa kok wudu itu pakainya airnya yang kecil, mengalir bukan digocok gitu kan? Fungsinya agar kita sadar relaksasi, memijat bagian tubuh kita. Setiap kalau dibahas nanti panjang. Tapi di teknik ini sebagai teknik akupresur sebenarnya. Ada yang berhubungan dengan tangan, ini yang berhubungan dengan banyak organ. Entah itu dari masuk ke lambung, entah itu ke jantung, entah ke limfa. Ini ada. Ketika kita dengan air, merasakan air yang dingin, relaksasi. Kemudian kita melakukan akupresur dengan memijatnya. Ini bagus. Jika nanti mencapai dengan daun telinga, ini bagus untuk penurunan hipertensi dan macamnya kalau kita bahas. Sebenarnya banyak. Nah, teman-teman bisa mempercayai spiritualitas itu dengan energi yang lainnya di luar, mungkin energi bumi ataupun yang lainnya. Tapi sebagai seorang muslim, saya boleh percaya kepada adanya Tuhan, di mana ini adalah gambaran bumi kita. Alam semesta adalah sebagai wujud nyata bahwasanya bumi ini ada yang menciptakan, tidak serta-merta terjadi. Karena peredaran matahari, bumi ataupun bintang-bintang yang lainnya ini sudah sesuai dengan orbitnya. Kalau mengamati dalam tafsir nanti sudah membahas tentang peredaran langit dan bumi, astronomi. Itu akan ketika geser aja sedikit orbitnya, geser sedikit hancur, tabrakan. Ini adalah ilmu yang luar biasa, berarti ada sesuatu yang mengatur gitu. Ini bumi yang hari ini kita berada di sini dan kita mungkin merasa sombong. Kemudian hari ini kita yang merasa hidup kita yang paling banyak masalahnya gitu. Ini kita hidup di bumi. Tapi ternyata bumi kita itu lebih kecil loh daripada planet yang lain. Ada Jupiter, ada Saturnus, Neptunus yang lebih besar. Ternyata ada lebih besar lagi, matahari yang paling besar, dan bumi kita malah tidak nampak. Hanya titik. Ini tadi kita yang merasa diri kita hebat, yang tadi kita merasa diri kita banyak masalah. Itu ada Tuhan yang maha besar yang mengatur semuanya. Kita belum apa-apa di sini. Maka kalau dibandingkan lagi dengan tata surya yang lain, matahari kita ini sangat kecil, bahkan tidak nampak. Ini adalah sebuah bukti ada kekuatan yang luar biasa itu datang dari mana? Dari Tuhan. Dan alam itu akan tunduk, energi itu akan tunduk ketika kita sudah menyatu atau kita mau maaf. Kita sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan kita mendapatkan energi kebahagiaan dari Allah ataupun dari Tuhan. Dan kemudian sebagai pelengkap dari mindfulness tadi,
teman-teman ada istilahnya emotional freedom technique atau tapping, di mana ada bagian-bagian tertentu. Kalau di timur kita membahas tentang meridian, kalau di timur barat itu ada akupuntur ataupun titik-titik bekam, yang mana bahasanya yang pernah dengar adalah tata aura ataupun teknik yang lain untuk mempercantik dan lainnya. Ini ada bagian-bagian tubuh kita yang ketika diketuk nih, itu akan memunculkan, membantu kita untuk memberikan efek relaksasi, memunculkan kita hormon endorfin, kebahagiaan yang bukan stressor. Titiknya di mana? Ada di bagian top of the head, di bagian kepala kita, atas tengah ini. Yang kalau di bekam teman-teman terapis nih, bekam itu yang di tengah ini ya. Kalau dia memiliki penyakit hipertensi ataupun pusing, vertigo yang lainnya, salah satunya dilingkari di sini, kemudian kop, gitu kan, di sini. Kemudian ketuk di sini. Ya. Sambil kita mempraktikkan mindfulness tadi, kita menerima kondisi kita bisa tutup bagian-bagian sini. Kita terima kondisi kita, ada masalah apa kita terima. Ya, kita meluapkan. Kadang-kala teman-teman itu ada masalah, cuma sampai berpikir gini, sebenarnya aku di masalah apa? Kadang belum menemukan akar masalah pada dirinya sendiri, ini yang membuat stres. Jadi kalau stresnya mau berkurang itu kita harus berani jujur pada diri kita. Apa sih yang jadi beban hidup kita sebenarnya? Apa sih itu diungkapkan? Kita tidak bisa mengungkapkan kepada orang lain, tapi bisa mengungkapkan pada diri kita sendiri dengan self healing tadi. Diketuk bagian sini. Kemudian kita bisa curhat nih sama Allah, curhat, cerita. Kalau tidak sama manusia, sama Tuhan. Karena ketika curhat sama manusia kadang bisa memberikan solusi, cuma kadang juga malah memberikan beban, menyalurkan beban gitu kan ya. Itu lebih baik karena kita curhat sama pencipta kita, gitu kan. Kemudian bagian sini, bagian top, kemudian bagian di tengah-tengah kening ini bisa kita ketuk. Kemudian di antara alis, ya, alis. Ini, kemudian bagian dari samping dari mata, kemudian di bawah bagian mata ini, di bawah hidung, sama bagian mulut ini bisa. Nah, teman-teman ada yang bilang ini kotak aura ini mas. Tapi bagus ini adalah untuk efek relaksasi. Teman-teman pernah lihat orang pakai kacamata kemudian pusing terus tangannya gini. Nah, ini nggak sadar, ini efek relaksasi sebenarnya ada di sini. Tambahkan yang lain. Nah, ini dari ketuk kita bisa relaksasi sini. Kita bilang ada masalah itu ya sudah, ada masalah itu kan, semua orang punya masalah gitu kan. Kalau orang nggak punya masalah mati pun ada masalah gitu kan. Ya syukuri aja lah, dinikmati karena proses masalah itu adalah pendewasaan. Kemudian bagian sini di antara clavicular agak bawah nih, di antara sternum nih, mau dekat ke sternum bagian sini clavicular. Nah ini bisa diketuk. Kalau ini di sana ada gerakan tangan kanannya, ada tangan kiri di sini menghadap ke bagian dada sebelah kanan. Kemudian tangan kanannya ada bagian dada sebelah kiri. Ada titik di antara sini. Nah ini adalah titik-titik di mana ini bisa digunakan sebagai teknik relaksasi. Sadar atau tidak, orang yang sholat sepertinya bagaimana tangannya seperti ini. Memang ada beberapa fikih yang mengatakan ada beberapa pendapat bagian depan dada, ada yang daerah bawah perut ataupun yang lain. Tapi saya pribadi lebih meyakinkan di sini. Ketika seseorang berharap pun juga pasti akan menampakkan ada di sini. Bagaimana orang kok tahu? Itu naluri sebenarnya. Ketika kita berharap pasti di sini. Gak mungkin berharap. Kalau berdoa angkat ke atas, kita tahu ada sesuatu di atas yang lebih tinggi dari kita. Kemudian ketika kita berharap ingin mendapatkan sesuatu ataupun bahagia itu, kita akan begini. Refleks waktu bayi aja, kalau nangis mengungkap, tangannya gak mungkin gini kan, tapi gak gini. Ini adalah tanda sebenarnya, ini pemberian Tuhan. Allah itu sudah mengajarkan kepada kita, ada kok teknik relaksasi. Ketika ingin dekat sama seseorang, ini rasakan di sini. Ketika kamu mencarimu, ada di sini, saya ada di sini. Di sini dekat ada. Ini ada semua teknik relaksasi yang sebenarnya kita ada di sekitar kita, dan termasuk spiritual healing ini sebenarnya. Coba kita melupakan ini. Kita sakit larinya ke obat, ke dokter. Kita sakit minta dulu sama Tuhan. Kalau obat, dokter itu cuma sebagai perantara gitu kan. Nah, mindset ini yang harus kita coba mulai ubah. Dan ada teknik lagi yang paling bagus ini adalah ketika bersujud. Panjenengan misalnya pusing ataupun apa, coba sujud aja. Sujud dengan cara yang bagus adalah kepala ini nyatu nih, bagian-bagian sujud ini jidat, kemudian hidung nyatu, tangan-tangan kita, kemudian agak melebar. Nggak boleh gini, harus melebar, tidak boleh terlalu lebar gitu kan. Ngopong.
Tapi yang bagus adalah mikirnya adalah antara bahu ini. Kenapa seperti ini? Ini meregangkan bagian paru. Meregangkan bagian paru untuk apa? Tubuh kita ketika paru itu menghirup inspirasi ekspirasi, ada residu, ada berapa persen udara itu masih tertahan di dalam paru. Bronkitis salah satunya adalah udara yang lembabnya di sini, paru penyebab lembab. Salah satunya bagusnya ketika sujud adalah dia akan mendorong paru itu untuk mengepus, membuang semua residu, meminimalisir residu dan digantikan udara yang baru. Ini bagus untuk bronkitis, asma. Bagian perut pun lambung tidak boleh ditekan agar peredaran darah di perut ini juga lancar. Makanya kalau teman-teman bekam itu tidak mau bekam bagian perut, tidak boleh. Apalagi hamil di bekamnya, gila. Tidak boleh. Bagian sini ada bagian saraf nih, ada peredaran darah yang halus. Maka di sini pun ketika sujud pun juga tidak boleh merapat seperti itu. Ini adalah teknik-teknik yang kita kenal sebenarnya. Baik, mungkin sedikit bisa saya sampaikan sebagai bahan tambahan saja untuk melengkapi dari mindfulness dan stressor ini. Mungkin dari saya cukup sekian, Ibu moderator, Ibu Fitri. Saya kembalikan waktunya, terlebih dahulu maaf. Nanti ada sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Naspandu Aseta, Eskep Magister Keperawatan CWCS atas materinya yang sangat luar biasa. Baiklah Bapak dan Ibu, teman-teman dan juga saudara yang mungkin pada saat ini masih online, masih menyaksikan webinar online ini. Dari 3 pembicara tadi mungkin ada beberapa yang akan ditanyakan atau mungkin didiskusikan, bisa melalui chat WA di grup yang kemarin sudah dibentuk, atau bisa melalui komen di link Google Meeting yang telah kami sediakan. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara webinar pada pagi hari ini. Oh ya, baiklah, sebelum ditutup tadi ada beberapa pertanyaan ini yang sudah sekaligus dijawab ya, bisa kita sampaikan di sini. Oh gitu, baik. Oh ya, ini pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah ditujukan untuk Bapak Juli Muhammad Kartiko dan juga nanti untuk Ibu Sulistianingsih, nanti mungkin bisa langsung dijawab ya. Untuk Bapak Yuli tadi ada pertanyaan, kenapa seseorang bisa dianggap stresor? Kemudian kadang emosional sejak kecil, apakah termasuk juga stresor? Jadi pertanyaannya ini mungkin kapan seseorang itu bisa dianggap stresor atau pemicu stres? Kemudian kadang kok sejak kecil anak tersebut atau orang itu sudah mengalami stres yang luar biasa, dan apakah itu juga termasuk stresor begitu? Bisa langsung dijawab Bapak? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ya setiap orang itu kan pasti mengalami masalah. Nah, masalah itu kan jadi stres. Ya, jadi stres itu ya karena kita namanya hidup tidak bisa lepas ya dari namanya masalah, sehingga kita tidak perlu berupaya menghindari atau menjauhi masalah, karena tidak mungkin ya. Kita itu pasti akan berhadapan dengan masalah. Yang ada adalah bagaimana kita bisa berakrab dengan masalah, yaitu tadi dengan yang disampaikan oleh Bu Sulis ya, mindfulness itu tadi, artinya bisa menerima permasalahan. Nah, bagaimana seorang itu bisa menjadi stresor dari orang lain? Ya jelas ketika dengan hadirnya seseorang itu tidak lagi menimbulkan kenyamanan, tapi justru menimbulkan suatu perasaan yang merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Itu jelas itu akan jadi stresor. Nah, biasanya justru orang sebagai stresor pada orang lain itu ya orang-orang yang terdekat itu malah ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan sejak kecil ya, tadi saya sampaikan bahwa untuk
pencegahan peningkatan kesehatan jiwa itu juga harus dimulai dari sejak istilahnya bahkan pasangan itu merencanakan pernikahan. Ya. Jadi di situ kedua orang tua itu sudah ada kesiapan, ya, kesiapan untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Ya. Makanya kalau dalam menikah kita disampaikan selamat menempuh hidup baru, ya. Ya. Karena di situ permasalahannya juga berbeda. Ya, ketika dia hidup sendirian, ya, pasti banyak di situ banyak tantangan, banyak permasalahan. Nah, ketika pasangan tersebut tidak siap, ya akan menimbulkan suatu permasalahan. Nah, kita lihat bahwa perkembangan, ya, tahap tumbuh kembang anak itu sejak dari masa konsepsi ketika masih di dalam kandungan itu juga sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik maupun psikis dari orang tuanya, terutama ibunya. Ketika di dalam keluarga itu mungkin kondisi istri sedang hamil, sedang banyak permasalahan, ya, banyak stresor, banyak berpikir, menimbulkan suatu tekanan-tekanan dalam dirinya, itu pun janin otomatis akan terpengaruh. Itu ketika masih di dalam kandungan. Ketika di luar kandungan sudah lahir, ya, masih menyusui juga sama, ya, masih butuh perlindungan dari kedua orang tuanya, masih butuh ayuman, butuh kehangatan, ya, dari orang tuanya, dari ibunya. Ketika menyusui, ketika dia butuh apa-apa, tentu dia akan nangis. Ketika orang tuanya itu tidak sedang senang atau sedang sedih, itu bayi juga akan nampak berbeda perilakunya, ya. Makanya di dalam program pemerintah itu untuk melakukan tindakan pengendalian atau pencegahan gangguan permasalahan kejiwaan ini dimulai dari sejak pasangan usia subur, ya, sampai lansia, dan diutamakan pada kondisi 1000 hari pertama itu kan di situ pada hari 1000 pertama 1000 hari itu sekitar 3 tahun, ya. Nah, itu sangat-sangat terpengaruh, ya, kondisi dari yang ada di lingkungannya, utamanya dari orang tuanya, termasuk di situ kebutuhan fisik maupun psikisnya, kebutuhan nutrisi dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi perkembangan otak maupun pertumbuhan dari anak-anak tadi, ya. Sehingga memang di dalam kita melakukan upaya-upaya peningkatan kesehatan jiwa itu harus dijaga benar, ya, usia dari awal itu lebih pada 1000 hari pertama itu dengan tadi yang saya sampaikan. Mungkin itu yang saya sampaikan, mungkin bisa nanti, ya, dari Pak Pandu atau Mbak Sulis bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bapak, ya. Terima kasih Bapak Yuli atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini ditujukan untuk Ibu Sulistianingsih. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi stresor pekerjaan dan juga masalah keluarga hingga terbawa kemana-mana. Kemudian dengan teknik mindfulness itu bisa mengatasi untuk berapa lama seperti itu. Kemudian pertanyaan satunya tentang bagaimana penanganan bipolar seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama adalah
mengatasi stres di pekerjaan dan masalah keluarga sehingga masalah ini bisa terbawa di mana-mana dengan teknik mindfulness. Ya, saya cerita sedikit. Awal mula adanya mindfulness memang baru saya kenal dan saya dalami pada tahun 2017 ketika menjadi mahasiswa magister keperawatan di UNI. Jadi mulai menjadi mahasiswa magister, saya memang menjadi sekelompok atau kumpulan dari berbagai teman-teman dan berbagai praktisi pengembangan mindfulness ini, mulai mindfulness biasa sampai mindfulness spiritual. Dan pada hari ini juga mungkin juga sedang link dengan RSJ Semarang, Zoom dan webinar tentang mindfulness ini. Memang yang paling update adalah stres di pekerjaan, apalagi di era COVID seperti ini ya. Jadi stres di pekerjaan sampai terbawa-bawa sampai kemana-mana, atau sebaliknya, stres yang ada di rumah terbawa sampai pekerjaan. Jadi terkadang seseorang yang biasa saja, oke-oke saja, tetapi ketika ada konflik di rumah yang tidak terselesaikan, sehingga sampai di pekerjaan pun masalah itu bisa terbawa, bisa menjadi uring-uringan, bisa menjadi sensitif, sewa dengan teman dan sebagainya. Memang banyak alternatif yang menjadi pilihan untuk penyelesaian ini, tetapi karena sekarang ini kita sedang membahas tentang mindfulness, maka saya juga menjawabnya versi mindfulness. Jadi yang pertama, ketika kita menghadapi stresor apapun, ini juga mengingatkan pada diri saya sendiri. Kadang-kadang saya sebagai manusia juga lupa, tapi semoga ini juga menjadi cas energi untuk kita senantiasa berpikir positif dan lebih baik. Jadi yang pertama, bahwa masalah itu pasti ada. Kita tidak mungkin lepas dari masalah. Jadi yang bisa kita lakukan, suka atau tidak suka, kita kompromi terhadap masalah. Masalah satu selesai, pasti besok ada masalah lagi. Jadi yang pertama, kompromi dengan masalah. Dengan cara ketika ada masalah, yakin bahwa itu sudah menjadi takdir kita, masalah itu. Masalah itu memang nempel di hati kita, nempel di pikiran kita, dan kita diberi amanah untuk menyelesaikan masalah itu. Bahwa masalah itu datang kepada kita sekarang ini adalah merupakan takdir yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak perlu lagi menolak masalah atau bergening dengan masalah terlalu berlebihan. Diterima saja masalah. Kemudian kita tenangkan pikiran. Yang pertama seperti tadi, kalau kita tidak bisa menenangkan, carilah sudut di rumah atau di tempat kerja, sudut paling tenang yang bisa kita untuk menenangkan pikiran. Kalau sudut itu tidak bisa kita temukan, maka pasti bisa kita temukan di sholat. Kalau yang beragama Islam, mungkin yang beragama lain, mungkin dengan cara lain. Nah, ketika kita mengambil sudut di sholat, yakinlah bahwa Tuhan pemberi masalah dan Tuhan penyelesai masalah. Kalau kita memang tidak sanggup mengatasi masalah, maka kalau orang Jawa mengatakan ojo didekatkan pikiran, tetapi diletakkanlah di bawah. Jangan dibawa di hati, lupakan saja. Maka kalau kita tidak bisa membawa masalah itu kemana-mana, yang bisa kita tenangkan adalah diri kita dan lupakan masalah itu. Lupakan masalah itu. Kita berusaha menikmati apa yang ada sekarang ini. Misal, kalau masalah itu ada di rumah dan pada jam tertentu kita harus bekerja. Misal, masalahnya tadi malam. Kemudian jam 6 saya harus siap-siap bekerja dan jam 7 saya take off bekerja. Maka pada titik-titik tertentu jam 5 saya sudah harus siap-siap melupakan masalah itu. Masalah selesai tidak selesai harus saya lupakan. Dan yang ketika sudah jam 6 saya siap-siap melakukan pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim, saya berdoa, saya melupakan masalah itu. Saya bahagia, saya akan melakukan tugas ini dengan baik pada tempat yang lain. Masalah yang kemudian nanti akan kita selesaikan pada sesi lanjutan. Misal sesi di rumah akan kita selesaikan dengan sesi di rumah. Kalau masalah di pekerjaan diselesaikan di pekerjaan dengan tahapan-tahapan. Tetapi intinya step by step yang kita lakukan harus kita nikmati. Misal kalau saya sekarang ini sedang megang mic,
Saya mungkin punya kecimuk masalah di belakang saya yakin itu. Di depan saya pasti ada masalah, di belakang saya ada masalah. Semalam pasti saya juga ada masalah. Tetapi saya sekarang ini sedang berbicara di webinar. Maka saya nikmati tahap demi tahap webinar ini sehingga selesai. Demikian juga dengan pekerjaan. Ketika ribuan masalah yang ada di belakang pekerjaan, maka lupakanlah masalah itu. Bermeditasilah sejenak, yakin bahwa kita bahagia, saya harus bahagia pada hari ini dan saya nikmati hari ini tahap demi tahap sesuai yang diberikan oleh Allah. Itu sekelumit sedikit saja. Tetapi sampai berapa lama saya harus melakukan itu memang perlu latihan. Kalau saya sampai bisa mengendalikan konsentrasi ketika saya nyetir, karena dulu sering errornya ketika saya nyetir. Misalnya saya nyetir di tol, tetapi pikiran saya yang mulai pengen cepat sampai, kemudian pelajaran dan sebagainya membuat kecamuk, saya tidak bisa konsentrasi. Saya perlu latihan kira-kira 1-2 bulan supaya bisa menikmati tahap demi tahap, masalah demi masalah yang diberikan oleh Allah. 1 minggu 2 kali saya latihan mindfulness, 2 bulan insya Allah saya sudah bisa tingkat konsentrasi dan merasakan menikmati tahap demi tahap. Memang tidak mudah, tetapi memang perlu latihan. Seperti itu. Mungkin itu yang pertama. Untuk yang penanganan bipolar, pertanyaan untuk atau mungkin kalau ada nanti lanjutan, mungkin ada sesi untuk latihan mindfulness ya. Untuk yang pertanyaan maksudnya gini tadi yang bipolar itu, untuk pasien bipolar itu tadi kan disampaikan mindfulness itu kan bisa untuk pasien dengan juga tadi. Nah, kira-kira untuk melatih pada pasien bipolar itu bagaimana? Oh ya, jadi mungkin untuk pasien bipolar bagaimana untuk melatih dengan mindfulness. Jadi selama ini memang terapi yang ada di rumah sakit mindfulness berada pada sesi-sesi di spiritual. Kalau berdasarkan bipolar adalah diagnosa medis yang ditempelkan pada pasien dengan gangguan kepribadian ganda. Kalau pada keperawatan tersendiri bipolar mungkin tempelan diagnosanya adalah manik berhubungan dengan resiko perilaku kekerasan. Kemudian ada juga halusinasinya dan ada juga menarik dirinya. Ketiga, diagnosa yang nempel pada bipolar, meskipun kasuistik ya, tiap pasien bisa berbeda meskipun diagnosanya sama, tetapi masuknya dengan bipolar, tetapi diagnosa yang nempel adalah berdasarkan gejala yang timbul pada hari itu. Yang harus dilakukan sama saja. Jadi yang pertama adalah ketika pasien belum tenang, kita tidak bisa masuk pada mindfulness spiritual. Pada beberapa analisa bahwa 7 diagnosa, misalnya diagnosa RPK, halusinasi, kemudian DPD, RBD, kecemasan, keputusasaan, yang bisa masuk pada stase awal untuk mindfulness sesuai dengan evidence base dan yang sudah kita lakukan pada riset adalah kecemasan, keputusasaan, halusinasi, dan isolasi sosial. Bisa diletakkan mindfulness pada fase awal. Tetapi pada diagnosa RPK, kemudian diagnosa RBD, kemudian diagnosa DPD, pada fase lanjutan atau biasa kita masukkan pada ketika pasien pada SP yang ketiga. Tetapi kalau pada bipolar yang kita selesaikan mindfulness langkah-langkahnya, yang pertama, pasien ketika sudah pada tenang, tidak pada fase akut, ketika pada fase tenang atau kita mungkin pada pertemuan kedua ataupun ketiga pada pasien lumayan tenang, maka kita yakini dulu bahwa apa yang terjadi pada dirinya sekarang ini adalah takdir dari Tuhan. Bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jadi punya penyakit bipolar, punya penyakit yang lain, punya penyakit fisik ataupun non fisik adalah hal yang sama, bahwa semua mengalami masalah dalam hidup. Nah, kalau pada pasien bipolar mungkin dipilih Tuhan sebagai pasien bipolar, mungkin pada orang lain dipilih mungkin sakit tipus dan sebagainya. Ketika itu sudah masuk di dalam
ranah pasien dan pasien mengerti, mungkin bisa 1 pertemuan atau 2 pertemuan, mungkin kita baru mengajari teknik bernafas dengan benar, penerimaan dengan benar, kemudian kita memberi support dengan kata-kata pelan tetapi dalam. Kemudian setelah itu, setelah bernafas kira-kira 10 sampai 15 kali nafas dalam, baru kita memberi kesadaran kepada dia bahwa dia harus melupakan masa lalu untuk kedepannya dan memberikan yang terbaik. Aspek-aspek positif yang terbaik tergantung masing-masing kausa. Kalau misalnya pasien bipolar, senangnya misalnya, terakhir pasien bipolar yang saya temui adalah seorang dosen di Bandung, Universitas terkenal di Bandung. Dia tidak bisa merasakan ketika dia mengajar feel-nya dengan dia ketika sedang berada di pegunungan, sedang berada di keramaian, feel-nya sama. Beliau mengatakan bahwa saya tersenyum Bu Sulis karena orang lain tersenyum. Saya berada di keramaian dengan di depan kelas, dengan di gunung atau di pantai, saya sama. Saya tersenyum karena orang lain tersenyum biar saya tidak dianggap aneh. Nah, dengan seperti itu disadarkan, memang itu yang terjadi pada dirinya. Yang harus disadarkan adalah pengelolaan perasaannya. Bagaimana pelan-pelan alon-alon menikmati makan. Misalnya, belajar menikmati makan. Ketika kita menikmati makan, maka yang harus kita lakukan adalah merasakan bahwa makanan ini enak, makanan nasi ini seperti ini, sambal ini seperti ini. Tidak berada di samping jaket, tidak berada di samping HP, tidak berada dengan pikiran yang lain. Ketika kita sudah bisa mengolah rasa, tahap demi tahap apa yang akan kita lakukan pasti akan kita nikmati. Kebuntuan apapun dalam pikiran kita tahap demi tahap pasti akan terselesaikan. Hanya butuh latihan. Hanya butuh latihan menikmati setiap momen yang diberikan Tuhan, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk refleksi diri kita. Lama-kelamaan tanpa kita sadari, ketika kita bisa menikmati tahap demi tahap yang diberikan Tuhan kepada kita, lama-lama kita tidak menyadari bahwa kita sudah banyak melakukan mindfulness seperti itu. Tetapi saya yakin ini tidak bisa dengan kata-kata. Semua butuh latihan, semua butuh mentor, dan semua butuh kebiasaan. Mungkin seperti itu. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa sharing kembali tentang teknik dan caranya seperti itu dengan pengelolaan dan pertemuan yang lebih baik. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Sulistianingsih atas jawaban yang sangat bisa dipahami ya. Oh iya, masih ada satu pertanyaan. Iya, yang ditujukan untuk Bapak Pandu Aseta. Bisa langsung dijawab pertanyaannya Pak? Iya. Di sesi saksian masih ada pertanyaan ternyata. Menanyakan dari Bu Aci ya Bu Aci tadi. Bagaimana sholat itu bisa buat kesehatan paru sama tulang punggung? Nah, jadi dulu deh, tidak apa-apa Mbak. Yang pertama sebelum ke sholat dari cara berwudu dulu, khususnya adalah istinsak, di mana kita dianjurkan untuk menghisap air dari hidung. Itu menghirup, bukan sampai kalau dimasukkan dulu enggak, cuma dihirup, tahan kemudian dikeluarkan. Pada awalnya pasti akan mungkin sampai masuk ke bagian saluran gitu kan, pencernaan ataupun yang lain. Kadang-kadang akan pusing atau bagaimana. Tapi lama-kelamaan kita akan terbiasa. Ini yang pertama kali untuk pernafasan adalah cara istinsaknya dulu, benar. Dihirup, kemudian dikeluarkan dengan cepat. Dihirup, tahan, kemudian dikeluarkan dengan cepat sampai seperti itu. Ini pertama, fungsinya apa? Untuk membersihkan rongga pada bagian hidung. Filter kita itu kan cuma dari bulu hidung sama ada lendir di situ. Filter kita, tidak lebih. Maka caranya adalah kita dengan mengeluarkan dengan cara istinsak tadi yang diperbaiki itu pertama. Kemudian untuk bagian paru seperti tadi dibenarkan dibaguskan cara sujudnya. Ya, tidak boleh tangannya merapat tapi harus merenggang. Polnya adalah sebahu kalau bikinnya. Kemudian agar paru ini bisa merelaksasi dengan cara bagus. Mohon maaf. Sebelum ke sujud main ke takbir dulu. Takbir pun juga meregangkan.
Nah, meregangkan seperti ini, bukan seperti ini, ataupun lebaran nggak ada. Aturannya kan ada seperti ini. Ini adalah panjenengan rasakan, benar-benar rasakan. Sambil membuka bagian dada ini agar paru kita bisa inspirasi dengan totalitas. Kemudian ketika sujud, sepertiga paru kita, sepertiga udara di paru itu akan tertahan. Tapi ketika kita sujud, itu akan dipaksa diafragma itu untuk mengkompresi, kemudian residunya atau sisa dari pernapasan itu keluar, dari saya keluar, sehingga akan tergantikan udara yang baru. Nah, ini bagus untuk pasien-pasien dengan bronkitis, asma ataupun TBC yang lainnya, karena dari bakteri sudah kita cegah dulu dari domestic shock dengan bagus. Kemudian dengan cara takbir dan sujud yang bagus, itu dilakukan dengan benar, dan di sujud pun itu akan mempengaruhi peredaran darah yang sebenarnya jarang sampai ke bagian paru. Justru jantung itu kan dekat dengan paru itu kan dekat dengan jantung. Tapi sebenarnya suplai oksigennya tidak seperti organ tubuh yang lain sebenarnya, karena ada kapiler-kapiler pembuluh darah kecil yang itu mencapai sampai ke sel-sel itu agak susah. Nah, dengan cara sujud ini, ketika kita berada di gravitasi, tubuh kita, jantung kita akan memaksa darah itu masuk ke otak sampai sel-sel yang paling kecil, kemudian atau ke saraf kita, kemudian paru juga, ini juga akan membantu untuk kesehatan otak, jantung dan paru. Ini adalah organ-organ yang ketika kita tidur masih berfungsi, gitu kan. Nah, ini bagus ketika dengan cara bersujud. Kemudian untuk tulang punggung, ada istilah di kesehatan itu, medis itu ada namanya kiropraksi. Kalau teman-teman praktis itu melakukan kiropraksi itu semacam peregangan ataupun penarikan pijatan pada bagian tubuh tertentu dengan cara tertentu. Mungkin ini bisa disambung gitu, tulis Pak Henry, insya Allah semoga. Kalau memang animo teman-teman lebih banyak, kita akan coba bikin workshop seperti itu pelatihan. Nanti sambil kita follow up. Nah, dengan kiropraksi, ya, kiropraksi. Ada beberapa teknik untuk kiropraksi, tapi dari sholat pun sudah ada teknik kiropraksi untuk meluruskan tulang punggung. Poin pertama, jangan sholat memakai dompet ataupun yang lainnya di bagian pantat ini. Misalnya celana kita penuh banyak ya, dompet bapak biasanya, dompet apalah kunci dan macam-macam. Jangan buang. Bahkan ketika duduk pun jangan sampai bawa dompet di belakang. Itu nanti akan bikin tulang punggung kita meleok gitu. Tak sadar. Kemudian ketika sujud pun, posisi kaki di antara dua sujud pun dianjurkan untuk yang benar. Nanti jangan bisa coba searching ya, cari ataupun lihat videonya bagaimana posisi kaki, jari kaki itu harus menekuk. Kemudian kita harus miringnya ke kanan. Kenapa kok nggak miring ke kiri gitu kan? Itu ada pengaruhnya terhadap tulang punggung di situ. Itu duduk di atas sujud. Ketika rukuk pun panjenengan juga harus berusaha untuk meluruskan tulang punggung. Kalau darah hadis seakan-akan ketika ada gelas di bagian punggung itu dia tidak akan tumpah, air tidak akan jatuh, maka diluruskan. Ini yang ketarik adalah otot bagian paha dan panjenengan juga akan merasakan bagian punggung. Wah, ngeluarin mas boyoan gitu kan. Mumpung masih muda diatur sekarang. Awalnya mungkin tidak terbiasa, tapi lama-lama akan terbiasa. Yang namanya perintah syariat pasti saya yakin semua orang bisa melakukan gitu kan. Kecuali nanti ada cacat bawaan ataupun yang lainnya, itu ada rusak, ada keringanan. Tapi ketika kita bisa maksimalkan sujud kayak pengen lihat penerkoran kalau ngocol ya. Kalau ngaca itu sudah benar atau tidak lurus, tidak punggungnya, kakinya sudah terasa ketarik tidak pahanya. Ini ada teknik relaksasi nih. Kalau teknik relaksasi distraksi, kita mengendorkan mengencangkan otot bagian tertentu kemudian diregangkan. Itu sama di bagian paha, bagian punggung itu bisa terkena. Jadi rukuknya rukuknya yang bagus, duduk di antara sujudnya bagus, kemudian sujudnya juga dengan cara yang benar. Sebentar kemudian barang yang dibawa, HP, dompet dan macam-macam jangan pernah menyimpan di bagian saku celana, terutama di bagian belakang. Itu mungkin sedikit pembahasan. Mungkin next time kita bisa follow up dengan membahas gitu, Ibu. Saya cukup sekian, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik Bapak Pandu Aseta, terima kasih atas penjelasannya dan pertanyaan dari peserta yang ada di rumah. Akhirnya kita telah sampai Bapak dan Ibu dan teman-teman yang ada di rumah, yang ada di kantor atau yang sedang online bersama keluarga menyaksikan acara webinar pada pagi sampai dengan siang hari ini.
tibalah kita pada sesi penutup atau closing. Sebelum kami tutup webinar pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu narasumber, Bapak Juli Muhammad Kartika, Bapak Nes Pandu Aseta, dan juga Ibu Sulistianingsih. Dan juga kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan, teman sejawat, dan semua sahabat yang saat ini menyaksikan webinar online yang bisa stay sampai dengan siang hari ini, dan juga kepada semua tim dan juga rekan-rekan dari CV Helta Cendikiat bersama PPNI DPD Kota Surakarta. Sebelum kita tutup acara seminar pada pagi hari ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyajian materi ataupun dalam diskusi dan yang sebagainya masih terdapat kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara webinar online pada pagi sampai dengan siang hari ini yang alhamdulillah telah berjalan dengan lancar dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.